Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aninda Apriliana Hasan, asal instansi SD Negeri 010 Malang. Berikut merupakan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 2.3 terkait praktik supervisi akademik dalam pembelajaran yang menggunakan paradigma berpikir coaching. Nah, di sini ada beberapa fokus pengembangan. Pertama, kegiatan perencanaan sebelum observasi atau praobservasi. Di sini ada kegiatan fokus pengembangan melalui media pembelajaran untuk melatih keterampilan komunikasi pada murid. Kemudian, kemampuan pengelolaan kelas agar murid fokus dengan suasana yang kondusif. Dan di sini juga ada strategi yang dipersiapkan. Yang pertama, model kooperatif, pendekatan saintifik, kemudian strategi example dan non example, lalu penugasan. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya mensupervisi rekan saya di sini terkait topik perubahan lingkungan kelas 5. Terdapat observasi pembelajaran di kelas tentang perubahan lingkungan kepada rekan sejawat. Yang pertama, pembelajaran sudah berpihak pada murid. Kemudian terlihat adanya diskusi dan tanya jawab tentang contoh dan bukan contoh hak. Kemudian strategi example dan non-example, model kooperatif, pendekatan saintifik, dan metode diskusi juga tanya jawab. Selanjutnya, materi perlu dikembangkan. Selain itu, penghargaan pemenang ada saat kegiatan kelompok atau diskusi terhadap kelompok yang terbaik. Kemudian administrasi sudah lengkap, tetapi beberapa perlu diperbaiki. Selanjutnya, ini dia orang-orang yang terlibat dalam observasi pembelajaran kepala sekolah kami, kepala sekolah SD Negeri 010 Bulan, yaitu Bapak Taufik. Kemudian rekan sejawat saya yang saya melakukan observasi kepada beliau, Ibu Ina, dan saya sendiri selaku CGP. Terus di sini ada catatan lembar observasi sikap guru, kemampuan, kesadaran diri ada, manajemen diri, kesadaran sosial, berealisasi, dan profil pelajar Pancasila. Observasi pengelolaan kelas, kemampuan bertanyanya sangat bagus, kemudian kemampuan mempengaruhi sikap dan kemampuan membina hubungan baik dengan murid. Selanjutnya, kemampuan memberikan umpan balik, lalu kemampuan dalam manajemen waktu, dan kemampuan menggunakan media. Nah, kalau yang ini percakapan pasca observasi dihadiri oleh pengajar praktik Bapak PP kami, Hari Ulande, dan ada rekan sejawat kami. Itu ada saya. Nah, ini refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Bu Ina selaku rekan sejawat ingin mengembangkan kembali media pembelajarannya sendiri untuk menarik minat murid, memancing murid untuk bertanya. Kemudian saran CGP mengembangkan media berupa video pembelajaran, poster, PPT, melalui aplikasi Canva, dan lain sebagainya. Kemudian Bu Ina juga ingin mengembangkan kemampuannya dalam pengelolaan pembelajaran, khususnya membuat murid terampil berkomunikasi. Kemudian saran dari CGP sendiri agar menerapkan metode interaktif lainnya dengan pembelajaran, khususnya saat presentasi, agar murid fokus dan aktif lebih menyenangkan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional atau PSE. Kemudian kondisi kehadiran penuh untuk fokus, terbuka, ingin tahu dengan metode stop, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan berikut ini merupakan foto atau dokumentasi saat CGP dan Koci sedang melakukan refleksi. Dan ini merupakan simpulannya. Supervisi menyatakan bahwa pembelajaran sudah cukup bagus, terutama saat memberikan pertanyaan, contoh dan penguatan. Kesimpulan juga sudah dilakukan dengan baik di akhir pembelajaran. Sebagai
Pembelajar menggunakan metode interaktif jika ingin mengaktifkan murid saat presentasi dengan modul pembelajaran berikut: presentasi dan terintegrasi untuk variasi dan memenuhi kebutuhan gaya belajar murid yang berbeda-beda, serta pembelajaran sosial emosional agar lebih hidup, mendorong semua murid lebih aktif. Sebagai RPP pada langkah sintak dituliskan aktivitasnya murid untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Saya Adinda Abduliana Hasan, SDN 010 bulan, CGP